Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang melakukan Allah, bersama saya ada Buya Tuanku Mudo Khalis. Nama kecil beliau Apria Putra. Beliau yang sering kita kenal di dunia maya, mempunyai blog yang sangat menarik, berat tapi asik dibaca, yaitu Surau Tuo. Silakan dilihat, itu menjelaskan sejarah ulama-ulama Nusantara. Ulama Nusantara bukan dalam artian Nusantara yang itu, tapi Nusantara dalam artian Indonesia dan sekitarnya. Buya Angkumudo, apakah benar ulama negeri kita, Indonesia yang lama, yang dulu disebut Nusantara, tapi istilah ini sekarang sangat sensitif, terlepas dari istilah itu, karena kita tidak berafiliasi dengan organisasi manapun, untuk masalah ini, apakah benar ulama kita dulu di Indonesia pernah mencapai kejayaan dalam keilmuan, baik secara skop nasional ataupun khusus di wilayah Angkumudo? Silakan. Nah, kalau kita bicara tentang ulama di masa lampau, itu cukup banyak sekali peninggalan termasuk yang tertulis maupun kisah-kisah yang kita dengar yang dirawikan secara bersambung kepada kita mengenai aktivitas ulama yang luar biasa. Satu contohnya barangkali kalau untuk di Minangkabau, ada tokoh-tokoh ulama di abad 19. Di abad 19 mereka sudah menancapkan pengaruh di Mekah Al-Mukarramah. Nah, siapa itu? Contohnya Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Nah, beliau ini adalah seorang ulama asalnya dari Simabur. Simabur itu di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Dan menjadi salah seorang khalifah daripada Syekh Abdullah Afandi. Maksud khalifah itu apa? Khalifah itu adalah guru pendamping atau yang dipercaya untuk mengajarkan, ini dalam konteks ilmu tasawuf ini, konteks tasawuf, zikir. Nah, kita tahu siapa Syekh Abdullah Afandi. Beliau dikenal sebagai seorang ulama Mekah dan menjadi tangan kanan dan pengganti dari Maulana Khalid An-Naqsyabandi, salah seorang tokoh keturunan Turki yang digelari dengan Ziljanahain. Apa itu Ziljanahain? Yang seorang yang komplit, mutafannin, orang yang punya keilmuan yang dalam, apakah bidang syariat maupun bidang hakikat. Nah, itu Syekh Ismail. Nah, beliau Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ulama yang kemudian setelah di abad ke-20 menjadi tokoh besar di Minang, yang pernah menjadi imam dan mufti dalam mazhab Syafi'i. Dalam karangannya bahkan menyebut Syekh Ismail itu min kibaril ulama al-Jawi, salah satu ulama besar yang dimiliki oleh negeri bawah angin. Oke, mohon maaf, tadi disebut Syekh Ahmad Khatib Minangkabau atau Minangkabau. Ada isu bahwa beliau berseteru secara ilmiah dengan salah seorang ulama di Sumatera Barat, sehingga ada isu bahwa ulama ini sufi, yang Syekh Muhammad Sa'ad ya. Kemudian Ahmad Khatib ini dianggap sebagai Wahabi, apakah atau Salafi? Apakah itu info benar berdasarkan penelitian manuskrip teks yang Angkumudo ketemui? Kalau kita baca dari karang-karangan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, hal tersebut belum dapat kita pastikan. Kenapa? Karena kalau kita tengok misalnya Al-Fathul Mubin, itu isinya tak lain ialah pertama akidah. Secara akidah Syekh Ahmad Khatib itu Asy'ari. Akidah Asy'ari. Kemudian secara fikih dia kekeh tetap bermazhab Syafi'i. Bahkan ketika ayah Buya Hamka, Haji Rasul sendiri pernah mendebat masalah usolli dan dibalas oleh gurunya ini dengan kitab Al-Hittatul Mardiyah yang isinya mengkritik Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan mengatakan Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Qayyim itu sebenarnya ada tokoh yang tidak dapat diikuti, kata Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Tadi kitabnya apa? Al-Fathul Mubin. Bima yata'alaku bi umuriddin. Bi umur. Oke, itu persoalan fikih. Nah, fikih. Kemudian bagian terakhirnya tasawuf. Bagian tasawuf, beliau tetap memegang yang namanya tarikat. Bahkan salah seorang muridnya yang ada di Singkarak mengatakan tarikatnya dengan jelas adalah khalawatiyah. Tapi ada satu bagian yang mungkin dikritik oleh Syekh Ahmad Khatib, itu masalah rabitah. Dan ini saya kira perbedaan furu' yang sudah lazim di kalangan ulama. Beliau berdebat dengan Syekh Sa'ad Munka dan saling berbalah kitab. Tetapi ketika mereka bertemu di Mekah, mereka saling bersahabat, seolah-olah mereka tak pernah sedikit pun mereka saling berdebat, mereka saling berbeda pendapat. Ditentangnya bukan tasawufnya,
Bukan. Tetapi tentang persoalan Rabitah mungkin definisinya berbeda dengan definisinya Maulana Sa'ad. Oke, berikutnya. Dalam skop yang lebih besar, Sumatera. Apakah ulama Sumatera dari Aceh atau sampai ke Medan, Riau, sampai ke Palembang atau apa? Sebelum kita pindah ke Jawa, apakah ada yang sangat berpengaruh? Berpengaruh. Sebelum masa kemerdekaan. Sudah pasti, contohnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Sampai sekarang dia tokoh besar yang selalu dibaca dan selalu diteliti oleh berbagai akademisi. Karya-karyanya sampai sekarang dicetak, walaupun sudah terbit lebih 300 tahun yang lampau, dibaca dan dikaji, didayahkan. Dia bermazhab, berakidah? Secara pasti kita tekankan, kalau kita baca dalam kitabnya, dia adalah seorang Asy'ari, dia bermazhab Syafi'i, dan tarikatnya ialah tarikat Sammaniyah, karena dia murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman di Madinah. Kita dengar di seberang kayak Kalimantan itu ada Arsyad Banjari. Ya. Itu apakah semasa? Dalam satu pendapat mengatakan semasa. Mereka satu masa di Mekah, Syekh Arsyad Al-Banjari. Bahkan di negara jiran, ada bukan jiran Malaysia, jiran Fatani, kita mendengar ada Daud Fatani. Apakah mereka sama? Secara masa mungkin agak berbeda, tapi mereka dalam satu kelompok, dalam artian mereka saling bahu-membahu untuk dakwah Islam, kemudian menyebarkan keilmuan Islam yang luar biasa. Ahmad Fatani misalnya, tokoh besar itu, dia salah seorang orang yang berani mencetak kitab Melayu di zaman kolonial di Mekah, dan luar biasa sekali. Ini kita ke Jawa. Di Jawa ada dua organisasi besar yang katanya dulu mereka sama-sama ngaji di Mekah atau sama-sama bermazhab yang sama, berakidah yang sama, bahkan bertasawuf yang sama, tapi melahirkan organisasi yang berbeda, tradisi yang berbeda. Satu Muhammadiyah 1912, kemudian NU. Beberapa teks kita menemukan bahwa Syekh Ahmad Dahlan atau Hasyim Asy'ari ini ternyata berguru yang sama, bahkan bermazhab sama-sama Syafi'i. Berdasarkan penelitian Angku Mudo terhadap teks-teks Nusantara yang lama, apakah itu benar? Nah, saya kira betul. Kenapa? Pertama dari segi sanad, mereka belajar sama-sama kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sanad berarti silsilah keilmuan. Nah, itu dapat kita baca dalam beberapa literatur. Nah, antara Hasyim Asy'ari kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian kalau keduanya sama-sama dalam bidang furu' amalan, bisa dikatakan sama. Kenapa? Karena saya menemukan salah satu buku yang terbit di tahun 1920-an. 20? Berarti Muhammadiyah baru seumur, belum satu dekade? Ya, belum satu dekade. Dan itu sama persis salatnya, salat 20 rakaat, kunut, soli dan lain sebagainya. Saya kira ini. Oke, adapun tentang perkembangan terkini nanti kita bahas. Tapi kenapa kemudian dua tokoh ini terkesan diimage-kan berbeda? Kira-kira apa? Nah, barangkali karena kita tidak lagi merujuk kepada sumber asal. Andaikan kita terus merangkak ke hulu, kita akan menemukan persamaan. Nah, ini satu hulu, merujuk ke hulu, satu hulu dia punya beberapa muara, dan kebersamaan itu dapat kita tengok dari hulu. Pada siapa sanad itu kita sanadkan. Oke, terakhir, kita sering mendengar Buya Hamka yang sangat fenomenal. Di belakangnya ternyata ada ayahnya yang luar biasa, Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Ya. Buya Hamka pernah bercerita di buku ayahku bahwa di tubuhku mengalir dua darah, darah sufi dan darah padri. Apakah ini benar? Atau jangan-jangan image Haji Rasul itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan? Jadi sebenarnya siapa ayah dari Buya Hamka itu? Nah, ayah Buya Hamka, kalau kita baca potongan kisah yang kita dengar, kita baca misalnya, ada yang mengatakan beliau itu seorang yang sangat puritan, modernis puritan. Tapi kalau kita mau rujuk ke dalam catatan diari, dalam kitab-kitab beliau, nah, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan betul. Pertama, dalam sisi akidah, beliau mengarang Umdatul Anam. Ini salah satu kitab yang 100% adalah Asy'ariyah. Secara fikih, dalam fatwa tetap Syafi'i, tapi cuma beberapa bagian furu', dan hampir samalah antara Imam Isnawi dengan Nawawi yang berbeda dalam beberapa furu'.
Ya, artinya beliau sebagai pembawa pendiri Muhammadiyah di daerah Minang, beliau ternyata berakidah Asy'ariyah, kemudian bermazhab Syafi'i. Pertanyaannya, tasawufnya ada atau tidak? Atau menentang tasawuf? Tasawuf, kalau kita tengok buku-buku beliau, hampir semuanya bernuansa tasawuf. Cuma beberapa hal yang mungkin perbedaan furuk tadi. Nah, kalau kita tengok baca catatan diari, beliau sebenarnya adalah penganut tarekat Alawiyah dan Hadadiyah, salah satu tarekat yang barangkali ada di kalangan Alawiyin, ya, Alawiyin seperti itu. Naqsyabandi itu tidak ada catatan. Cuma ayah dari Haji Rasul adalah seorang tokoh Naqsyabandi. Nah, perlu kita ketahui, Haji Rasul mendebat Naqsyabandi, mengkritik beberapa praktik Naqsyabandiyah setelah risalah gurunya Syekh Khatib muncul, Izhar Zaglil Kazibin, kemudian beliau sokong dengan Izhar Asatir Mudillin. Itu setelah ayahnya wafat, seorang tokoh Naqsyabandi, Syekh Amrullah Tuan Kudisa itu wafat. Ayahnya tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang itu di depan. Tadi menyebutkan ada tarekat Hadadiyah, Alawiyah, artinya beliau sama dengan Syekh Ahmad Khatib tidak membantah tasawuf, tapi membantah praktek tertentu yang menurutnya berarti itu furuknya sufi. Sebagai penutup, kira-kira kenapa ulama kita di negeri ini sekarang terjadi kemunduran? Dan bagaimana cara untuk mengembalikannya? Nah, ini sebenarnya masalah yang panjang untuk dibicarakan dan memakan banyak diskusi sebenarnya. Kalimat pendek. Barangkali kalau kita mau merujuk berkaca kepada pengalaman masa lampau, sebagaimana pepatah orang Minang mengambil tuah kenan menang, mengambil contoh ke yang sudah, maka Islam itu dia akan tumbuh bangkit ketika kita kembali kepada akar kita, apa itu? Yang mengaji, belajar ilmu-ilmu keagamaan, nahu, sorof, balaghah dan lain sebagainya, kemudian diijawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Artinya sekarang semangat ngajinya berkurang, himmahnya berkurang. Tidak kita katakan secara penuh, tapi ada beberapa bagian yang mungkin perlu kita sesuaikan lagi dengan akarnya. Syukran Buya Angkumudo Khalis Priya Putra. Terima kasih atas waktunya, sahabat dimulakan Allah. Itulah sedikit obrolan ringan sembari kita menikmati alam. Ternyata alam itu menyimpan sejarah, dan beberapa nilai sejarah itu tersimpan di dada beliau, dan beberapa ditelurkan di buku-bukunya. Dan silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin membaca tulisannya, baca surau Tuo dan hal-hal lainnya, ya. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau, dan membangkitkan kembali kejayaan umat Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.